Setelah sampai di unit tersebut, mereka membuka pintu, lalu menemukan baby Kim yang sudah termumifikasi. Hai guys, balik lagi di channel Martins TV. Di video kali ini kita bakal bahas kasus yang lagi anget banget di Korea Selatan, yaitu penemuan bocah mumi 3 tahun. Nah, sebelum kita masuk videonya, sebenarnya ini adalah first time kita bahas kasus kayak gini ya. Dan ini suatu tantangan juga buat kami membahas kasus-kasus seperti ini. Dan mudah-mudahan kalian suka sama video ini. Bener banget. Dan sebelum dimulai, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. So let's get started. Oke guys, jadi kejadian ini terjadi di kota Gumi, tepatnya di Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Sebelum aku ngasih tahu kalian cerita selanjutnya, di dalam kasus ini ada 5 orang terlibat, yaitu baby Kim, si korban, ibu Kim, bapak Hong, nenek Sok, dan suami nenek Sok. Baby Kim merupakan anak perempuan dari pasangan Kim dan Hong. Mereka menikah di usia yang cukup terbilang muda, yaitu di usia 19 tahun. Nah, kalau kalian kepo sama wajahnya baby Kim, silakan editor tunjukin. Baby Kim dan orang tuanya tinggal di apartemen yang sama dengan kakek dan neneknya. Jadi, ilustrasinya tuh gini. Baby Kim dan orang tuanya tinggal di lantai atas, nenek dan kakeknya tinggal di lantai bawah. Jadi cuma beda 1 lantai aja guys. Nah, kekacauan pun mulai terjadi pada April 2020. Pasangan Kim dan Hong memutuskan untuk bercerai. Penyebab mereka bercerai adalah Hong mengklaim bahwa ibu Kim mengandung bayi laki lain saat perceraian itu terjadi. Sebelum perceraian itu terjadi, pernikahan mereka itu sudah bisa terbilang berantakan guys. Karena Kim yang tidak tertarik lagi merawat bayi dari bapak Hong ini. Ya, kita nggak tahu ya masalah mereka apa, tapi mungkin karena dia tuh muak aja gitu, karena ini hasil dari dia sama bapak Hong, jadi kayak banget yang aku lihat dari kasus ini. Setelah persidangan, ternyata hak asuh ini jatuh ke tangan ibu Kim. Hah? Kok ibu Kim kak? Bukannya tadi katanya ibu Kim nggak mau nih ngerawat anaknya dari bapak Hong? Ya gimana guys, ternyata yang cukup mampu untuk membiayai hidup si baby Kim adalah ibu Kim, bukan bapak Hong. Karena bapak Hong ini tidak cukup mampu membayar kehidupan untuk baby Kim. Jadi mereka tuh juga udah buat perjanjian kalau nantinya bapak Hong sudah memiliki pekerjaan, hak asuh itu diambil lagi sama bapak Hong untuk merawat anaknya. Jadi kayak bisa dibilang nitip dulu nih ke ibu Kim, baru nanti bapak Hong kalau udah dapat pekerjaan, anaknya dikasih lagi ke dia gitu. Dan ibu Kim setuju akan hal tersebut. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2020, ibu Kim yang berusia 22 tahun telah gagal membayar tagihan listrik selama 5 bulan berturut-turut. Wow, 3 bulan kemudian, tepatnya pada bulan Agustus 2020, ibu Kim ternyata sudah pindah dari apartemennya ini ke rumah suami barunya. Nih guys, kalian harus dengar ya. Pada titik inilah, ibu Kim memutuskan untuk meninggalkan baby Kim di apartemen ini sendirian. What the... Bayangin nih guys, kan katanya nih ibu Kim ini udah nggak bayar listrik 5 bulan berturut-turut, terus katanya udah pindah 3 bulan setelah itu ke rumah suami barunya, dan dia memutuskan untuk meninggalkan anaknya itu sendirian di apartemen. Itu gila banget sih, kayak kejiwaannya tuh kayaknya terganggu deh. Menurut aku sih terganggu ya, kok bisa nggak ada perasaan sama sekali, kayak panik, bahkan dicari tuh enggak. Kayak dia itu ya udah biasa aja gitu, kayak nggak punya anak gitu. How? Nah guys, saatnya kita lanjut. Pada tanggal 10 Februari 2021, nenek Sok mendapatkan telepon dari pemilik apartemen. Mereka menelpon dikarenakan ibu Kim yang tidak bisa dihubungi. Mereka ingin mengatakan bahwa masa sewa di apartemen itu sudah habis. Padahal sebelum habis pun ibu Kim udah pindah gitu. Nah, di sini nenek Sok ini sebenarnya bingung juga. Loh, kok aku juga ini ya nggak ngedengar kabar dari cucuku ya sama anakku. Padahal kan kita tinggal di apartemen yang sama dan beda 1 lantai aja. Dan mungkin guys, nenek dan kakeknya ini udah tahu kalau ibu Kim udah bercerai gitu sama bapak Hong. Nah, di saat itu mereka langsung mendatangi unit ibu Kim. Setelah sampai di unit tersebut, mereka membuka pintu, lalu menemukan baby Kim yang sudah termumifikasi.
Jujur aku nggak tahu ya ekspresi mereka ketika mereka menemukan baby Kim yang sudah termumifikasi. Setelah itu, Nenek Sok pun langsung menghubungi polisi. Polisi pun datang dan langsung menyelidiki. Hasil otopsi menunjukkan bahwa baby Kim meninggal dikarenakan kelaparan. Jadi benar-benar ya guys, udah listrik gak dibayar berbulan-bulan dan alhasil mati dong. Aku pikir mungkin ibu Kim ini ya meskipun meninggalkan pasti kan ada rasa kasihan, hati nurani seorang ibu gitu, kayak meninggalkan makanan atau bahkan kayak kasur atau apapun gitu loh. Ternyata benar-benar gak ada ditinggalin guys. Bahkan makanan pun yang paling penting untuk kita itu gak ditinggalin. Diduga baby Kim termumifikasi dikarenakan faktor cuaca. Unit apartemen itu tertutup selama berbulan-bulan tanpa listrik, sehingga udaranya itu sangat dingin dan kering yang menyebabkan pembusukan belum sepenuhnya terjadi. Gitu guys, penemuan baby Kim dan penyebab kematiannya baby Kim. Sekarang kita lanjut ke saat itu polisi pun langsung melacak ibu Kim dan menemukannya tepat keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2021 karena pelantaran anak. Kasus ini bahkan mengguncang negeri ginseng hingga memunculkan amandemen Undang-Undang Pelecehan Anak yang dikenal sebagai Jung In Act. Kalau kalian tahu Jung In, kalian pasti tahu Jung In dong, yang kasus kemarin yang baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Nah, itu dikenal sebagai Jung In Act guys. Jung In Act ini disahkan di parlemen pada 26 Februari 2021 kemarin. Nah guys, polisi pun langsung melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa ibu Kim ini memang benar-benar ibu Jung In gitu. Nah, setelah hasil tes keluar, ini bagian wow sih. Kalian tahu hasil tes DNA mengatakan apa? Bahwa ibu Kim bukanlah ibu kandungnya baby Kim. Hah? Kok bisa kak? Bukannya dia selama ini ngerawat baby Kim? No. Makanya guys, kasus ini lumayan bikin kita pusing kepala 7 keliling gitu. Waktu itu mikir kayak, gimana ceritanya gitu, kayak kalau kalian penasaran, tonton ini sampai habis, oke? Akhirnya polisi pun menduga-duga mungkin baby Kim ini adalah hasil dari pernikahan dengan suami barunya itu. Tapi ternyata hasilnya nggak cocok juga guys. Polisi melakukan tes DNA ke Nenek Sok, dan National Forensic Service mengatakan hasil tes DNA-nya itu cocok dengan baby Kim. Maaf guys, gerak. Jadi Nenek Sok adalah ibu kandung baby Kim, bukan neneknya ibu Kim. Singkat? Kaget kan? Sama kita juga guys. Makanya kita bilang ini kasusnya bikin pusing 7 keliling. Lanjut. Namun Nenek Sok ini membantah guys, karena dia kayak ini nggak mungkin, ini pasti palsu gitu loh. Tapi National Forensic Service ini melakukan itu selama 4 kali guys, dan itu secara terpisah. Jadi hasilnya itu memang benar-benar akurat dan benar-benar nggak mungkin palsu gitu loh. Jadi emang benar Nenek Sok ini adalah ibunya dari baby Kim. Polisi pun langsung menahan Nenek Sok. Dalam penyelidikan awal, polisi menduga bahwa ibu Kim dan Nenek Sok sama-sama melahirkan bayi dalam waktu berdekatan. Namun bayi mereka sengaja ditukar setelah lahir. Nah, keberadaan bayi ibu Kim ini sampai sekarang belum diketahui. Kecurigaan muncul karena kelahiran baby Kim ini belum sama sekali didaftar ke pemerintah. Polisi juga mengatakan bahwa suami Nenek Sok ini bukanlah ayah biologis si baby Kim. Jadi siapa dong ayahnya? Identitas ayah kandungnya baby Kim ini masih diselidiki guys, masih dicari gitu, siapa bapaknya baby Kim ini. Diduga bahwa Nenek Sok ini mengandung baby Kim di luar pernikahannya. Dari penyelidikan diketahui bahwa ibu Kim dan Nenek Sok berpisah ketika ibu Kim meninggalkan keluarganya di akhir masa remajanya. Sekitar tahun 2019, ibu Kim hamil dengan bayi mantan suaminya, yaitu Bapak Hong. Nenek Sok menyadari kehamilannya ibu Kim mendekati tanggal kelahirannya. Tak lama kemudian, ibu Kim melahirkan dan check-in ke pusat pasca melahirkan untuk pemulihan. Sementara Nenek Sok merawat bayi yang baru dilahirkannya. Polisi menduga pertukaran bayi mungkin terjadi, dan ibu Kim telah membesarkan bayi itu dan mengira itu tuh memang anaknya gitu loh. Hingga ditinggalkan pada Agustus 2020. And tada! Ada Ella yang akan menceritakan selanjutnya. Media Korea Yonhap News mengatakan bahwa seorang profiler sudah ditugaskan untuk mengatasi kasus ini. Jadi mudah-mudahan aja ada perkembangan dari kasus ini dan kita segera tahu siapa ayah dari baby Kim ini, dan anak dari ibu Kim telah ditemukan di mana juga. Dan ya, mungkin dari kasus ini kita bisa ambil ya guys hikmahnya.
bahwa kalau kalian nikah cuma berdasarkan cinta tapi secara finansial itu belum cukup, mental itu masih belum kuat, lebih baik kalian Jangan nggak usah dulu ya, deh. jangan dulu. Kalau mau kalian menikah itu ketika finansial kalian itu benar-benar cukup, terus mental kalian cukup, terus emosi apa segala macam kalian itu emang benar-benar udah matang, baru ayo kita mantapkan untuk menikah. Dan yap, mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. See you guys in the next video. Kalau kalian setuju lagi kita bikin kasus-kasus kayak begini, kalian bisa komen di bawah, bisa request gitu mau kasus apa yang kita bahas. Oke? So, stay lovely And